Ya, shalom, shalom. Selamat datang di dalam program kami yang baru, yaitu Eyesight Insight Podcast, atau kita singkat EI Podcast. Ya, ngapa ini kita sebut Eyesight Insight? Karena tentunya ini berkaitan dua kata ini ya, ada eyesight, ada insight. Eyesight berbicara kurang lebih ini tentang bagaimana kita melihat kekuatan, kita melihat segala sesuatu dengan lebih tajam, lebih clear, lebih jelas. Dan insight ini berbicara tentang understanding, tentang wawasan. So nanti Anda yang menyaksikan tayangan ini, Anda akan dapat mengalami atau menerima, mendapatkan pengertian dan juga wawasan-wawasan yang baru. Tentunya based on dari firman Tuhan yang akan kita gali bersama-sama dengan narasumber. Dan kali ini di dalam podcast Eyesight Insight, saya bersama teman saya, Tommy Sanger. Halo Tom, Halo. gimana kabarnya Tom? Ya, luar Sehat ya? biasa. Ya, saya bersama Tommy nanti akan menjadi host di dalam acara Eyesight Insight Podcast yang perdana ini. Nah, tetapi juga jangan lupa ya untuk Anda yang menyaksikan tayangan ini, untuk Anda dapat memberikan like, komen, dan juga share-nya ya. Share kepada teman-teman Anda sebanyak-banyaknya karena kami percaya konten-konten ataupun tema-tema yang kami akan angkat itu akan selalu menjadi berkat sehingga Anda dapat mengerti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari warga kerajaannya, kita dapat menerapkan atau memiliki value-value dari kerajaannya dan kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi kesaksian di tengah dunia yang sedang gelap ini, Bapak Ibu teman-teman ya. Karena hari-hari ini adalah sebenarnya hari-hari di mana kita untuk dapat menyaksikan terang itu ya di tengah dunia yang tidak menentu. Tapi kalau Anda dapat menerapkan firman, menerapkan value-value dari nilai-nilai kerajaan melalui tentunya tayangan-tayangan kami ini yang akan disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di dalam dunia yang sedang berubah dengan cepat ini, maka Anda akan dapat menjadi kesaksian bagi namanya dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Oke nih Tom, kali ini kita akan membahas tentang blueprint nih, tentang blueprint yang otentik. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih, Tom? Tentang blueprint ini apa? Sebelum kita bicara tentang otentik atau blueprint yang otentik. Ya, blueprint itu sesuatu yang sebenarnya kalau di komunitas kita sesuatu yang common nih, sesuatu yang memang biasa sudah berkali-kali disampaikan di dalam komunitas kita. Jadi blueprint itu bukan sesuatu yang asing sebenarnya. Ya. Dan kita tahu bahwa blueprint itu adalah berbicara tentang cetak biru rancangan mula-mulanya Tuhan atas kehidupan orang yang percaya. Nah, banyak yang membicarakan tentang blueprint, tapi ya kan, kalau hari ini kita berbicara blueprint otentik, nah itu yang kita mesti gali lebih dalam nih, Sel, mengenai sebenarnya blueprint otentik itu seperti apa, dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang hal itu. Ya ibaratnya kan kayak begini, kayak kalau blueprint itu mungkin kita lebih familiar atau khususnya mereka yang bergerak di bidang desain ya, arsitek gitu ya. Ketika mereka membuat desain rumah sesuai dengan keinginan dari orang yang memakai jasa mereka, tentu juga itu kan menjadi cetak biru bagi seseorang tukang bangunan nanti untuk membangun rumahnya ya kan. Betul. Dan tidak boleh ada yang meleset sedikit pun. Nah, Betul. kurang lebih seperti itu memang kalau kita bicara tentang blueprint. Saya juga nggak bisa bayangin sih ya kalau misalnya kalau kita bicara blueprint nih ya, tadi yang seperti Tommy bilang bahwa ini kan bicara tentang blueprint kepada ciptaan sebenarnya ya, kepada gambar dan rupa sebenarnya. Memang ini istilah yang tidak asing bagi komunitas kami. Ini yang makanya kita akan diskusikan, kita akan sharing ngobrol-ngobrol ya. Nanti dengan narasumber yang tentunya Bapak Ibu pasti udah tahu lah ya. Ya, Bapak Timothy Parengkuan. Tetapi sebelum kita ke situ, nah ini mengenai otentik nih ya. Otentik. Kalau menurut Tommy ini gimana ya untuk tentang otentik? Karena berarti ada blueprint yang nggak otentik ya jadinya. Betul, blueprint yang nggak otentik atau
satu fondasi yang tidak dibangun di atas dasar yang benar tentunya. Nah, kalau bisa kita berbicara blueprint, seseorang yang tadi Michelle tadi sempat singgung, seseorang yang pengen bikin rumah, bangunannya dibikin dulu oleh orang yang membuat cetak birunya mengenai konsep rumah, arsiteknya seperti apa, rumahnya. Tentunya orang yang punya dan ingin membangun rumah itu pasti terhubung dengan arsiteknya. Betul. Untuk dia membangun rumah itu. Betul ya. Sehingga apa yang menjadi keinginan orang yang ingin bangun rumah itu pasti akan diakomodasi, diakomodir oleh arsiteknya, baru dia nanti akan buat blueprintnya. Dia buat blueprintnya, terus nanti blueprintnya itu mungkin pertama kali sebagai mock up dulu, disampaikan dulu kepada yang punya yang ingin memiliki rumah seperti itu, baru dia melihat. Nah, kalau di Alkitab tentunya kita tahu bahwa Yesus Kristus itu dikatakan sebagai batu penjuru. Penjuru. Berbicara tentang blueprint, kita tidak bisa keluar dari realita Kristus yang berbicara mengenai batu penjurunya tubuh Kristus yang ada. Artinya betul. Kalau hal tersebut blueprint itu tidak dibangun di atas batu penjuru itu, ya artinya itu nggak otentik. Berarti dibangun di atas dasar yang bukan. Nah ini nih, ini yang perlu kita bicarakan nanti dengan Bapak Timotius. Sebab kalau seperti tadi pendahuluan saya kan, bahwa dunia ini kan semakin berubah cepat ya, semakin berubah dengan sangat cepat, sehingga akhirnya seringkali kita sadar atau tidak, kita ini sebagai orang Kristen juga kadang lupa atau nggak tahu gitu, blueprint saya apa ya, cetak biru saya apa ya, saya dicipta menurut gambar siapa ya. Oke, saya dilahirkan dari bapak ibu saya begini, tapi ketika mereka ngelihat bapak ibunya penuh dengan dosa, wah kok saya jadinya lebih kacau gitu. Tambah lagi dengan ya semakin banyak yang pengaruh-pengaruh dari luar kan ya, yang semakin berkembang, yang mempengaruhi generasi sekarang ini. Tapi ya udah, kita nggak usah terlalu banyak berbincang tentang hal ini. Kita akan lebih dalam lagi yang ngobrol dengan narasumber kita nih, Bapak Timothy Parengkuan. Ya. Oke, shalom Pak. Hey, shalom juga. Dari tadi udah dengerin berdua, asik sekali. Iya, ini kita bicara tentang blueprint nih Pak. Tadi mungkin Bapak udah dengar kali ya. Udah dong. Apa yang kita bicarakan tentang blueprint atau cetak biru itu. Nah, seperti tadi yang saya tanya juga ke Tommy ya, berarti sebenarnya ada blueprint yang gak otentik. Kalau menurut Tommy tadi kan yang tidak based on berdasarkan apa namanya Yesus gitu, Yeshua Masih ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kali atau ya, kalau gimana? Kalau kira-kira kalau blueprint yang otentik itu kopian. Copy paste gitu ya. Kopian. Kalau kita copy terus udah kabur gitu, itu udah bukan otentik lagi, udah nggak kelihatan yang real ya. Udah difotokopi ya. Bukan copy paste, bukan fotokopi. Udah difotokopi, kemudian printernya kabur ya, tintanya habis. Jadi udah nggak kebaca, udah kabur. Nah, itu ya udah nggak otentik namanya. Kalau copy paste itu masih benar-benar di copy. Plek. Sama persis. Yeah. Tapi kalau yang bukan otentik itu ibarat yang tadi saya bilang di copy. Kebetulan tintanya juga udah mau habis. Jadi nggak bisa ngelihat dengan jelas, kabur. Nah itu kalau namanya yang tidak otentik udah pasti begitu. Berarti kayak KW1, KW2 gitu ya Pak ya? Iya, kalau KW itu malah bukan KW. KW itu masih dibikin mirip-mirip. Ya. Mungkin kualitasnya beda. Tapi kalau kopian, apalagi yang tadi saya bilang udah hasilnya udah kabur, itu udah nggak kelihatan jelasnya lagi, udah kabur sama sekali. Nah itu kan udah bukan otentik namanya ya. Kalau istilah KW masih ada namanya ini apa KW1, KW2, KW1 mirror. Nah makin mendekati. Kalau mau ngomong itu ya menurut saya kurang tepat. Kalau namanya bukan otentik, bukan asli ya. Itu udah kabur, udah keluar dari keasliannya. Udah kabur. Kalau menurut pendapat saya mas seperti begitu. Gitu. Ya, yang saya jadi apa namanya jadi kepikiran aja gitu. Kebanyakan kan mungkin kalau bicara tentang sesuatu yang nggak asli, malah kebanyakan ya mungkin dari kita kebanyakan cari yang nggak asli, yang lebih murah gitu. Apalagi ya, iya betul. Apalagi kalau itu sudah dipalsukan. Jadi dia bukan hanya kopian. Dibuat tapi versi palsu. Kalau buat dari versi palsu ya udah pasti bukan asli, udah pasti bukan otentik.
Apapun itu pasti bukan otentik. Oke, nah kalau begitu mengenai blueprint ini, kalau kita misalnya gali dari atau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 lah Pak ya. Kejadian 1 ayat 26 itu saya rasa Bapak Ibu teman-teman juga sudah mengetahui ayat itu bagaimana inisiatif Tuhan sendiri, Bapa Pencipta sendiri menciptakan manusia. Nah, mungkin ini pemikiran teologis ya Pak ya. Karena begini, kalau kita dicipta menurut gambar dan rupa Dia. Nah, situ aja mungkin sebagian orang berpikir, kok di situ kita gitu. Itu satu. Yang kedua, waktu itu memang diciptakan pertama pria, kemudian ada wanita juga. Tapi di satu sisi, ya kita kan biasanya kalau orang Kristen kan panggil Tuhan kan sebagai Bapa. Tapi kenapa kok diciptakannya kok sebagai ada pria, ada wanita? Ini gimana ya Pak ngejelasinnya? Itu kalau mau bicara begitu biasanya itu lebih dalam lagi, lebih teknis, lebih dalam. Kenapa ada pria dan wanita? Itu kan intinya adalah supaya manusia itu memenuhi bumi, supaya ada keturunan. Gitu. Tapi kalau berbicara pada mulanya Tuhan ciptakan, yang harus kita pahami, di mana udah banyak orang nggak pahami lagi yang namanya blueprint itu. Banyak orang udah nggak tahu lagi gitu. Nah ini harus dikembalikan bahwa segala sesuatu diciptakan sesuai dengan polanya. Semua harus ada polanya dan itu sudah ada dalam patternnya Tuhan sendiri ya. Tuhan udah buat pattern bukan hanya manusia loh yang tetapi menyertai ya yang ada di sekeliling itu juga merupakan pelengkap dari blueprintnya Tuhan itu sendiri. Nah pemahaman tentang blueprint ini kalau menurut apa yang saya lihat sudah tidak banyak digubris lagi. Orang tidak gubris tentang apa sih itu cetak biru Tuhan, apa itu sih gambar dan rupa Dia, apa maksudnya, kenapa di Alkitab itu harus dikatakan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa, apa maksudnya? Nah, itu arti lain adalah sederhananya bahwa Tuhan mau memperlihatkan bahwa manusia diciptakan dari cetak biru yang ada pada Dia. Nah, cetak biru ini yang karena tidak dikupas akhirnya kehidupan orang-orang Kristen juga hidup di luar cetak biru karena udah terlalu banyak hal-hal yang masuk tidak kembali kepada esensi. Nah, kalau kita kembali kepada esensi kita pasti mengerti. Kita akan mengerti sama seperti contohnya gini. Ketika satu pabrik mau buat mobil gitu ya, ketika dia mau buat mobil, dia punya itu namanya manual book. Jadi ketika dia mau produksi mobil, dia harus produksi manual booknya. Dan di dalam manual book itu kan cetak biru. Di dalamnya sangat detail tentang si mobil itu. Jadi nanti satu kali kelak ketika ada yang rusak ya, dari mobil itu bisa lihat di manual booknya. Nah, kalau manusia saja bisa punya manual book, manusia saja bisa punya cetak biru, apalagi Tuhan. Dia lebih sempurna, dia lebih detail, dia lebih terperinci ketika dia menciptakan manusia. Kenapa disebut gambar dan rupa? Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa? Begitu diciptakan manusia, terus ada yang namanya akhirnya laki-laki dan perempuan. Jadi itu menurut saya satu blueprint yang sempurna dengan parts yang melengkapi. Jadi wanita itu adalah part bagian dari blueprint. Satu blueprint yang Tuhan hadirkan di atas muka bumi ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk memperkenalkan siapa penciptanya. Kalau misalnya kita lihat mobil, kita harus lihat mereknya juga kan? Karena merek itu menentukan. Merek itu menentukan mobil ini mobil buatan mana, mobil kelas yang bagaimana, mobil yang kualitas seperti apa. Kita lihat mobil misal dengan merek tertentu, brand yang paling populer, itu berbicara sekalipun mungkin hasilnya dia bikin mobil kelas umum, tapi karena ada brand di situ, ya, karena ada mereknya di situ, maka sekalipun mobil murah, tapi kalau brandnya brand mahal, tetap aja itu jadi orang melihat bahwa ini produk yang tidak main-main. Ya. Kalau kita lihat produk mahal dibikin mobil supercar ya sempurna, tapi dia bikin mobil untuk masyarakat biasa, mobil yang murah, tapi kalau brandnya tetap brand yang sama, pasti tetap disebut produk yang bagus. Jadi
manusia itu mau menceritakan siapa penciptanya. Dengan blueprint yang ada, nantinya akan menceritakan siapa penciptanya. Who is the maker, ya kan? Who is the kingmaker kalau istilah sekarang bilangnya. Who is the maker? Karena orang nanti akan tahu, itu akan menjadi kesaksian tujuannya bahwa yang menciptakan manusia ini adalah satu pribadi yang dahsyat dan pribadi yang sempurna. Kalau itu menurut pendapat saya sih begitu kalau berbicara tentang blueprint. Dia sudah ada di dalam manual book, semuanya lengkap. Mau ngomong dari sudut mana itu ada. Dan itu mau memperkenalkan penciptanya. Itu yang dimaksud dengan blueprint kejadian 1 ya. Ada pula marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Itu lengkap semuanya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi waktu disebut perempuan dan laki memang itu udah bagian dari satu blueprint yang sempurna. Ya istilahnya seperti skrup dengan mur melengkapi supaya menjadi pelengkap dari blueprint Tuhan yang sempurna tadi. Itu namanya blueprint. Ini jadi saya ngelihat belakangan gitu ya Pak ya. Ini kan isu LGBTQ itu kan membuat akhirnya jadi kacau semua ya kan. Akhirnya pria sama pria, wanita sama wanita gitu. Akhirnya banyak atau sebagian negara sih ya, nggak semuanya sih memang. Ada sebagian khususnya di Barat Amerika dan mungkin juga Eropa sebagian yang sepertinya ragu gitu atau tidak berani declare bahwa saya pria, saya wanita gitu. Ini gimana ya Pak ini? Jadi bikin kacau generasi sebenarnya. Itu menurut saya itu adalah memang perbuatan iblis ya, di mana iblis berusaha mau mengaburkan cetak biru Tuhan, mengaburkan. Jadi dikaburkan peranan masing-masing sehingga fungsi itu bisa berantakan karena kan setan sebenarnya bukan tandingannya Tuhan, tapi dia berusaha merusak ya cetakan yang Tuhan hadirkan. Kita harus kasih tahu sama mereka gitu. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, ujung-ujungnya itu udah pasti binasa. Ujungnya udah pasti rusak. Dan ini menjadi tanggung jawab buat pemimpin. Para pemimpin kalau melihat orang rusak itu diapain? Apa cuma diterima begitu aja? Saya lihat ada yang diterima begitu aja, kemudian diberikan pelayanan. Itu bukan memulihkan. Kita harus bisa kasih tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu itu adalah perbuatan si jahat. Termasuk identitas yang palsu, bukan yang sebenarnya ya, bukan yang asli ya, bukan yang otentik. Karena kalau kita lihat orang-orang hidup di dalam pergaulan LGBT itu bukan identitas yang asli, itu bukan blueprint yang otentik, itu adalah kerusakan. Nah, apakah kita mau membiarkan orang-orang yang rusak seperti itu? Dan kalau kita membiarkan mereka, akhirnya betul-betul mereka tidak akan pernah diperbaiki sampai kapanpun mereka tidak akan pernah diperbaiki. Dan mereka akan tetap terus hancur. Ya kalau mereka hancur, ujung-ujungnya binasa. Nanti bayangin ya kalau misalnya waktunya udah selesai semua, ketika mereka tidak selamat, mereka akan bilang begini, kenapa pemimpin saya tidak menceritakan hal itu? Saya waktu itu berjemaat di satu tempat. Kenapa aku tidak dijelaskan? Kenapa pemimpin saya tidak menjelaskan? Kenapa gembala saya tidak menjelaskan hal itu? Kenapa mereka membiarkan saya demikian? Mereka membawa saya ikut dalam pelayanan, tapi kenapa mereka tidak jelaskan? Itu nanti kalau darah mereka berteriak, makanya Tuhan sama pemimpin-pemimpin rohani, Tuhan tegas loh. Tuhan akan berperkara dengan pemimpin-pemimpin. Kamu sebagai pemimpin apa yang kamu lihat? Kalau kamu tidak mendukung, nanti darah mereka itu akan tertanggung atasmu. Karena kamu tidak mengembalikan mereka kepada the blueprint, the authenticity, keaslian bagaimana aku menciptakan mereka. Kalau mereka lahir lalu mereka rasa seperti ada sesuatu yang lain di dalam hidup mereka, kita harus kasih tahu bahwa produk dosa itu pun juga masuk sampai ke dalam rahim. Dan tugas orang-orang yang sudah berjalan di dalam tuntunan, tugasnya adalah untuk memulihkan, mendoakan, mengarahkan mereka supaya mereka kembali kepada blueprint yang asli, blueprint ciptaan yang otentik. Itu tugas yang penting yang harus sekarang makin kompleks, makin banyak tantangan, makin banyak orang-orang yang udah kacau karakternya LGBT, makin tanggung jawabnya harus kita ambil dan kita harus semakin berani memberitakan.
Kalau mereka tersinggung bagaimana? Ya memang mereka awalnya pasti tersinggung. Tapi at least kita sudah memberitakan kepada mereka bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Dan tetap tentunya kita mengasihi. Tentu tetap kita mendoakan. Dan kalau memang dia adalah orang-orang yang akan diselamatkan, maka Tuhan juga akan turut bekerja. Roh Tuhan juga akan turut bekerja untuk orang-orang itu. Iya. Wow, ini memang harus banyak orang yang dengar nih Tom. Iya. Tentang hal ini, sebab banyak apalagi generasi sekarang nih Pak ya. Iya. Kan udah banyak informasi yang masuk ke dalam dunia mereka gitu, sehingga akhirnya lupa gitu. Insomnia gitu, atau mungkin juga tidak mengerti tentang blueprint ini. Mungkin kamu ada yang mau tanyakan kali tentang blueprint ini? Iya, tadi waktu Pak Timi menjelaskan mengenai hal tersebut, Rasul Petrus satu kali pernah berkata bahwa kita mengambil bagian di dalam namanya partakers of the divine nature, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Berarti kodrat yang tidak ilahi atau identitas yang palsu itu berarti carnal nature ya, Pak Timi ya. Jadi ada dua nih sebenarnya. Kalau satu kita mewarisi divine nature dan kita mengambil bagian dari situ, berarti ada yang namanya carnal nature. Itulah yang menjadikan orang-orang tersebut mereka memiliki identitas palsu. Nah, masalahnya adalah hal seperti ini sepertinya hampir tidak pernah diberitakan di member-member gereja. Makanya betul. Nah, itu tuh gimana? Kasihan ya. Kasihan. Kalau tadi istilah namanya carnal nation, berarti hidup manusia itu akan berhenti sampai di liang kubur. Karnal. Tapi kalau divine nature itu kekal. Eternal. Jadi kekekalan itu sebenarnya gini, kapan dimulai kekekalan? Kekekalan dimulai pada waktu kita menyadari bahwa blueprint Tuhan itu untuk kita. The moment we aware or realize, pada waktu kita sadari bahwa kita adalah gambaran Dia, di situ tuh kekekalan itu mulai bekerja. Karena ada tuh dikatakan di dalam pengkhotbah ya, pengkhotbah 3 ngomong apa tuh? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan Dia menaruh kekekalan di dalam kehidupan manusia. Tapi manusia tidak mengerti apa yang dikerjakan Tuhan. Yang dimaksud dengan ayat itu apa ya? Dia menaruh kekekalan. Apa itu? That is the blueprint. Karena blueprint Tuhan is eternal, nggak bisa berubah, nggak bisa merosot, nggak bisa binasa. Jadi apa yang dikatakan dalam pengkhotbah 3 itu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan Dia menaruh kekekalan dalam hati mereka. Itulah blueprint yang harus diungkapkan kepada sebanyak mungkin orang bahwa di dalam diri kamu tuh ada blueprint yang nggak bisa binasa loh itu, divine loh itu bukan karnal itu. Jadi kalau itu di dalam diri kita ada blueprint, mari kita lihat hal itu supaya kita lebih mengejar apa yang kekal daripada apa yang karnal. Kita mengejar apa yang eternal, yang kekal, dan itu bisa dinyatakan. Nah ini kan penting nih kita pahami seperti ini. Saya melihat memang pemahaman seperti ini kayaknya dibukakan lagi di hari-hari sekarang. Kan menjelang kedatangannya Dia, Yeshua mau datang kembali. Berarti apa? Apa yang Dia apa yang Dia ciptakan, apa yang menjadi blueprintnya dari semula, which was from the beginning, yang dari semula itu yang akan dikembalikan buat kita semua. Jadi dengan kata lain, ada waktu di mana apa yang udah dirancang Tuhan dari semula itu akan tergenapi lagi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu tergenapi kan dahsyat. Berarti apa? Kita akan jadi saksi. Nih, saya mau di sini ada ayat yang saya mau bacakan buat kita semua, bahwa kalau Tuhan telah menetapkan kita apa yang sudah ada pada kita sejak dari awal. Amazing. Ini di salah satu ayat yang berkata begini. Efesus 1 ayat 9. Efesus 1 ayat 9 begini. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi ada mystery of the will. Kehendak Tuhan itu dinyatakan. Makanya Paulus itu sangat semangat. Yang dulunya dia dia hanya hidup secara Farisi. Dia tidak tahu penyingkapan itu. Tapi ketika Roh Kudus atau Yesus menghampiri dia, dibukakan pengertian itu semua sehingga dia bisa menulis ini dalam Efesus 1 ayat 9 ini. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita
sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, Kristus inilah cetak biru. Jadi ada rencana yang dari semula. Jadi blueprint dari semula ini nggak bisa binasa. Itu sudah ada di dalam diri kita. Cuman itu tinggal tersembunyi, hidden. Sekarang tidak boleh tersembunyi lagi. Sekarang harus diberitakan, dikasih tahu. Makanya ketika Paulus mengerti tentang ini, konsep ini, Paulus itu bergairah bahwa ini, this is which was from the beginning. Ini yang sudah dari awal. Harus dinyatakan kembali. Jadi peranan murid-murid para rasul pada waktu itu, topiknya adalah topik pengembalian sebenarnya. Intisari daripada pesan yang dilakukan oleh para rasul itu adalah restorasi. Ya. Makanya kita lihat di ayat lain, Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus Yesus harus tinggal di sorga, ini versi bahasa Indonesia, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi memang intisari pemberitaan rasul-rasul tidak ada lain selain pengembalian, selain restorasi. Lewat Yeshua, lewat perjanjiannya, lewat perjanjian darah anak domba. Tujuannya apa sih perjanjian darah anak domba? Kalau kebanyakan orang ngomong tentang perjanjian darah anak domba hanya sebatas pengampunan. Kita diampuni dosa. Padahal bukan hanya pengampunan, bukan hanya ditebus, dikembalikan. Karena tadi kita udah baca bahwa dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus, di dalam Yeshua Mesia. Jadi ternyata pesan yang diberitakan oleh jemaat mula-mula itu topiknya adalah restorasi. Topiknya adalah pemulihan. Topiknya adalah pengembalian. Pengembalian kemana? Kepada blueprint. Makanya rasul-rasul menghargai sekali itu perjanjian darah anak domba itu. Karena hanya lewat perjanjian darah anak domba itu, maka orang-orang yang tadinya dikacaukan itu, dibuat rusak oleh si jahat, menjadi nggak jelas identitasnya, itu mendapatkan kasih karunia supaya mereka dibawa kembali, di-restore kembali, dibuka matanya, dijelaskan bahwa di dalam dirimu itu dia blueprint itu yang harus kamu tangkap supaya itu terjadi, terwujud dalam kehidupanmu, sehingga yang rusak-rusak itu buang. Kamu diperbaiki kembali. Semua pasangan-pasangannya, skrup-skrupnya dan lain sebagainya masuk lagi. Akhirnya menjadi ciptaan yang kembali sama seperti Kejadian 1 ayat yang ke-26. Haleluya. Dahsyat itu dia. Mungkin benang merahnya Roma 8 ayat 29 gitu ya. Mereka yang telah dipilih dari semula, mereka juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, gambaran Kristus. Ayat 30-nya lebih dahsyat lagi. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka dipanggil, mereka dibenarkan, mereka dibenarkan, mereka dimuliakan. Nah, itu dia. Oh, itu sih. Tapi gini, makanya itu kan keren ya. Tapi gini nih, kenapa topik ini nggak diberitakan? Ini menjadi pertanyaan besar loh. Lihat yang barusan dikutip tadi itu kan keren loh itu. Dahsyat loh itu. Betul. Itu kenapa tidak diberitakan? Pertanyaan besar, kenapa para pemimpin nggak ngomongin yang itu? Mereka ngomongin yang 7 cara untuk memperoleh berkat, 5 cara untuk hidup di dalam kasih. Lalu ya topiknya begitu, bagaimana hidup di dalam pengampunan. Ya itu semua nggak salah, tapi menurut saya ini nih yang dibicarakan ini nih. Ini yang harus dibicarakan. Lalu yang saya lihat topik-topik lain, bagaimana bertahan di dalam badai, bagaimana bertahan di dalam goncangan, bagaimana kita mengucap syukur akan senantiasa akan segala hal, sekalipun badai mengamuk kita tetap mengucap syukur. Ya ini diomongin pada jemaat mula-mula. Kenapa ini tidak dibicarakan lagi? Kenapa yang dibicarakan tuh yang gitu begitu? Menurut saya kita harus kembali kepada esensi. Kita harus mulai bicarakan tentang topik yang kita bicarakan ini, tentang blueprint. Karena gini, tuh tadi dibacakan dari Roma 8, 29, 30. Kita mau dimuliakan gara-gara kita tahu kita itu dari semula itu bagaimana apa menjadi blueprint Tuhan sejak dari semula. Nah, itu diberitakan. Ya, kalau syukur-syukur kalau pemimpin-pemimpin dengar acara kita ini, supaya mereka bisa terbuka. Karena gini, kalau saya lihat ya pelayanan kemana-mana, begini-begini aja. Mana nih passionnya? Mana kok begini-begini aja? Rupa-rupanya karena ini kalau menurut saya ini jemaat mula-mula ini topiknya one topik kayaknya.
Karena topiknya udah cuma restorasi aja, pengembalian. Tentu pintunya melalui darah perjanjian, darah anak domba. Tapi semuanya harus dikembalikan. Makanya lihat fenomenanya jemaat mula-mula. Selalu ada mujizat. Iya. Selalu ada kesaksian. Betul. Sekarang kesaksian kurang malah. Lain kalau Apalagi sekarang malah dipermudah. Iya. Pendeta mau khotbah, chat GPT aja. Masa mau khotbah suruh komputer yang buatin tema khotbah? Menurut saya ini udah kacau. Masa robot yang buatin tema khotbah? Udah itu bukan cuma robot, itu apa? Pakai ini apa namanya? Itu istilahnya tuh. Itu AI tadi. Tapi apa? Yang virtual reality yang bukan muka kita asli apa tuh? Avatar. Iya, avatar. Sekarang jemaat avatar. Itu apa? Bukan identitas sebenarnya. Metaverse. Yang metaverse. Itu mau dibawa kemana? Udah khotbahnya ChatGPT lewat AI yang ngajarin robot. Terus jemaatnya semua identitas palsu semua. Iya metaverse. Itu avatar. Ya mau kemana? Ya malah jadi rusak akhirnya. Padahal ini topik yang keren. Ini kita harus ngomongin terus di topik. Karena baru-baru ini juga kan, jadi Pak Timi tahu bahwa ada walaupun AI bekerja dengan luar biasa, saya malah ngelihatnya kemarin waktu itu sempat Pak Timi juga sempat singgung itu di beberapa kali kita punya komunitas bahwa sains pun itu sekarang sedang membuktikan bahwa waktu dia ini lebih bukan mengenai blueprint ya, waktu Tuhan menciptakan manusia serupa segambar ya, seperti Pak Timi bilang tadi. Sains sudah menemukan bahwa helix chain-nya kita di dalam itu angkanya 10, 5, 6, 5 yod, hey, vav, hey di dalam. Dan itu repetition terus. Artinya ada sesuatu yang dicetak sebenarnya dalam diri kita kan, keserupaan akan dia, dan itu secara sains dibuktikan. Dan tapi orang tuh nggak menyadari hal tersebut. Jadi sebenarnya waktu Tuhan mungkin ya, waktu manusia diciptakan dari butaan tuh, Tuhan menciptakan struktur dari DNA manusianya itu dengan namanya dia langsung. Dan akhirnya di akhir zaman ini orang para sains itu pun sekarang mengakui bahwa yang tercetak di dalam struktur DNA manusia itu adalah yaitu 10, 5, 6, 5 yod, hey, vav, hey. Dan itu mind blowing banget kalau menurut Tommy. Jadi apa yang kita sampaikan selama ini di komunitas itu sebenarnya semakin diteguhkan melalui apa yang ditemukan secara sains, bahwa memang kita dibentuk sama Tuhan. Jadi kalau saya lihat tuh ya, dari saintis memang ada yang memang Tuhan izinkan melalui mereka dibukakan, tapi mau dikabulkan lagi oleh si jahat. Ya. Ini yang kalau udah pernah tahu kan, ini namanya saintis ini Greg Braden ya, ini Greg Braden. Ini Greg Braden ini betul dia menemukan bahwa di dalam DNA manusia di dalam helix itu tadi ada the signature of God bahkan. Jadi ada saintis ini, ada lagi satu lagi saintis tua, saintis Yahudi, itu dia menemukan kalau ini, dia menemukan kata God eternal within the body. Tapi seorang saintis Yahudi justru dia menemukan itu di dalam bahasa Ibrani. Jadi ada saintis-saintis tertentu yang memang meneguhkan di dalam diri kita tuh sebenarnya ada yang tadi Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi ada blueprint. Tapi setan berusaha mau kaburkan lagi dengan apa? Munculnya AI, munculnya metaverse, munculnya avatar, supaya apa? Supaya mengaburkan di dalam dirimu bukan itu, tapi kamu harus berubah identitasnya menjadi avatar yang pokoknya kamu mau topeng siapa, karena mau mengaburkan. Jadi setan sendiri lihat bahwa ada orang-orang yang memang ditetapkan Tuhan untuk menyikapan melalui scientific, melalui sains, tapi mau dikaburkan lagi. Karena gini, kalau setan tahu loh kalau kita kembali kepada blueprint, habis dia ruang geraknya, habis. Betul sekali. Iya benar. Luar biasa loh itu. Nah itu yang tadi saya bilang, makanya sains saja dipakai untuk meneguhkan. Wow. Nah pemimpin rohani ini harus berawas-awas. Saya pernah ketemu seorang pendeta waktu dia sedang membangun gereja. Kalau dia bilang gini, Pak nih lokasi, dia kasih lihat tempatnya ini dibangun. Saya mau bikin tempat ini gereja yang jadi canggih dengan teknologi yang canggih. Oke. Kalau teknologi sound, sound. Tapi begitu dia ngomong, saya mau supaya ada metaverse di tempat saya. Dalam masa saya. Begitu dia ngomong begitu, wah udah keluar nih. Sebab apa? Kehadiran metaverse itu dengan avatarnya justru akan semakin mengaburkan.
Kalau mau bikin sound yang secanggih mungkin, wah itu oke ya, enak gitu. Tapi kalau udah sampai ke situ, sampai ke artificial intelligence, sampai kepada metaverse, sampai begitu, udah nggak ada originalitas. Khotbah pun yang bantuin robot, udah nggak ada kehidupan itu. Itu malah bikin orang jauh. Nah ini perjuangan kita bagaimana memberikan penjelasan bahwa DNA Tuhan atau blueprint Tuhan tetap ada. Dan Tuhan mau itu kembali dinyatakan di hari-hari terakhir. Amin. Ini peran kita semua. Amin. Peran kita semua. Amin. Ya kalau bicara soal metaverse sendiri itu kan sebenarnya ada beberapa case sebenarnya itu bahwa terjadi pelecehan seksual di situ. Meta kan dituntut. Itu setahu saya sih ada bahkan salah satu petingginya itu kena juga. Gitu. Nah makanya bingung juga sih ya kalau seperti ikut-ikutan canggih tapi ada bahaya kebablasan. Nah, tapi mungkin gini Pak ya, kalau kenapa ya tadi seperti Bapak bertanya, kenapa ini kok banyak gereja gitu kok nggak nyinggung soal ini? Apakah itu mungkin masih sempit atau terlalu dangkal pemikiran atau pemahaman tentang redemption, tentang penebusan itu sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat begini ya, Tuhan mau menyingkapkan ini kepada para pemimpin. Udah pasti loh, karena itu kan blueprintnya dia. Kalau itu blueprintnya dia, maka Tuhan kan melihat ya para pemimpin-pemimpin ini. Tapi nggak bisa dipungkiri, Tuhan melihat hati juga. Jadi di antara pemimpin-pemimpin Tuhan melihat hati. Ada nggak yang motivasinya masih murni? Ada nggak yang motivasinya masih rindu supaya blueprint ini diperkenalkan kembali? Ternyata banyak yang sudah tidak ada lagi hatinya di situ. Karena motivasinya udah berubah. Ya kita sendiri tahulah kalau motivasi udah berubah, maka tentu bagaimana Tuhan bisa berbicara tentang hal ini. Ada yang cuma mencari popularitas, ya, mencari supaya dia dikenal, dia dihormati, supaya persekutuannya atau gerejanya bertambah kaya, semakin dihormati dia gitu. Bertambah banyak jemaatnya, ya uangnya juga makin bertambah banyak, berarti udah keluar dari apa yang Tuhan mau. Dan yang kasihan juga dengan orang-orang pemimpin-pemimpin yang sederhana, karena terhisap. Dan mau nggak mau akhirnya mereka masuk kepada Iya betul. Iya sekarang kalau kita lihat, jadi saya bilang Tuhan kasihan ya. Kalau kita lihat misalnya, saya tidak ya bagaimana ya, ini realita bukan mengkritik. Sekarang banyak kok gereja-gereja besar itu banyak. Dan saya lihat gereja-gereja besar kalau dia udah mulai bertumbuh, maka di tempat-tempat yang ada yang kecil-kecil itu kan jadi ketakutan. Pilihan gimana? Ketakutan mau nggak mau mereka gabung. Ya mau nggak mau kan mereka gabung. Ketika mereka gabung, kalau gereja besar ini udah keluar dari visi, berarti hilang lagi visinya. Hilang lagi visinya. Saya melihat fenomenanya begini, blueprint itu harus tetap dinyatakan. Dan blueprint itu dinyatakan akhirnya melalui apa? Persekutuan-persekutuan kecil. Dengan adanya persekutuan-persekutuan kecil ya, kembali lagi kan seperti jemaat mula-mula itu kan persekutuan-persekutuan kecil. Dengan persekutuan kecil itu mulai dibagikan the blueprint of God seperti apa. Karena blueprint ini harus betul-betul mulai diberitakan kepada sebanyak mungkin orang. Dan itu tidak mungkin diberitakan dari satu organisasi yang sudah established. Karena kalau organisasi yang sudah established, dia udah punya visi tersendiri. Udah pasti dia punya visi tersendiri. Tapi kalau masuk pada persekutuan-persekutuan atau komunitas-komunitas kecil itu, kalau komunitas itu pemimpinnya menangkap, itu akan cepat. Karena penting loh, kalau kita kembali kepada blueprint itu dampaknya itu nyata loh, betul-betul nyata loh. Itu akan berdampak dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruhnya. Itu akan berdampak sekali. Dan itu yang sebenarnya yang ditakuti. Karena kan setan masih punya andil untuk menguasai. 1 Yohanes 5 ayat 19 ini rahasia yang dibukakan oleh Paulus. Dikatakan, kita tahu kita berasal dari Bapa. Ini kuncinya. Kunci makanya saya tadi katakan bahwa pelayanan rasul-rasul itu dia tidak bicara lain selain berbicara restorasi blueprint. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Hashem. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya dengan ayat itu berkata begini, kalian harus tahu seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat ya. Tapi kita harus tahu, kita berasal dari satu sumber. Ada blueprint.
Jadi ini perjuangan yang dilakukan, peperangan rohani yang diceritakan oleh Rasul Paulus melawan kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah dan sebagainya itu berbicara begini, hati-hati penguasa jahat itu menentang blueprint. Menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi when you are in the warfare, spiritual warfare, kalau kamu ada dalam peperangan rohani, yang mau dihancurkan oleh iblis itu adalah the revelation of the blueprint. Pewahyuan tentang cetak biru. Betul. Nah, sekarang coba kita lihat terjemahan tentang peperangan rohani yang ada. Sekarang ini. Apa tujuannya, sasarannya? Wow. Apa tujuannya? Ini tadi yang dijelaskan Pak Timi itu ya. Gini. Waktu Tuhan Yesus mengkonfrontir orang-orang yang waktu Tuhan Yesus mengkonfrontir orang-orang yang mengikuti Dia. Terus akhirnya Tuhan kasih definisi loh waktu itu kepada identitas yang palsu. Orang yang memiliki identitas yang palsu kan itu adalah orang yang dia mewarisi keserupaan akan yang lain. Ya. Betul ya? Berarti bukan yang otentik. Kalau yang otentik kan kita tahu dari siapa kita diciptakan ya. Cuman waktu itu Dad juga pernah ngomongin ini nih. Waktu itu belum begitu lama di Yohanes 8 ayat 44 waktu Tuhan Yesus bilang gini. Iblis telah menjadi bapamu. Jadi didefinisikan. Nah, habis Tuhan Yesus berkata iblis telah menjadi bapamu. Engkau ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Apa tuh keinginan-keinginan bapamu? Membunuh. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran. Dalam dia tidak ada kebenaran. Ia berkata dusta. Karena dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah itu kan nilai-nilai yang ada dan yang ada dalam si iblis itu. Nah iblis mencoba untuk mencetak apa yang ada di dalam dia. Di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengerti, memahami cetak birunya Tuhan atas hidup mereka. Oh, itu ngeri sih. Ngeri sih. Jadi mereka tuh padahal ini yang reveal kan Tuhan Yesus ya dalam kehidupannya pada waktu itu ini pun udah tulis. Apa yang didefinisikan Tuhan sebenarnya atas kehidupan orang-orang yang tidak mengenal blueprintnya Tuhan. Kalau istilahnya gini, lu kalau nggak punya blueprintnya Tuhan berarti lu sedang mewarisi blueprintnya dia nih. Gitu. Karena waktu itu Tuhan Yesus cuma dua pilihan. Iblis akan menjadi bapamu dan Tuhan kasih kriterianya. Nih loh, bapak lu ini semacam ini nih, pendusta, tidak ada kebenaran, hidupnya seperti ini, dia bapak segala dusta. Jadi bapak segala dusta itu yang menurunkan generasi atau menurunkan DNA yang berasal dari dia kepada generasi yang lain. Waduh, itu sih ngeri sih. Tapi yang tidak diperhatikan, tapi sudah terjadi dan fatal. Sekarang kalau kita lihat istilah antikris, siapa sih itu? Apa sih artinya antikris? Antikris itu adalah anti blueprint. Orang masih takut-takut antikris mau datang. Udah ada. Ketika orang menolak pengenalan akan Tuhan, itu spirit anti blueprint Tuhan itu, anti blueprint Aba. Itu menentang 1 Korintus 10 mengatakan menentang pengenalan akan blueprint yang diperkenalkan oleh Aba. Wah, gila sih. Gawat. Gawat sih. Betul. Tapi itu sayang tidak dilihat oleh para pemimpin. Itu tugas kita tuh untuk bagaimana kemanapun kita berada kita harus mulai jelaskan. Kita nggak boleh ragu-ragu. Misalnya kan Tommy kan suka WL kemana, jangan ragu kalau kamu lagi pelayanan kemana, ketemu dengan pembicaranya, kamu sharing aja, Pak. Ini saya dapat ini loh, Pak. Kenapa? Kalau kita paling tidak kita membicarakan, nanti terserah pemimpin itu mau ceritakan atau tidak. Karena ini tugas yang penting. Bagaimana mengembalikan orang-orang itu kepada blueprint. Bagaimana? Jadi dulu ketika kita ngomong tentang antikris, kita pikir antikris itu begini-begini jahat yang kita pikir nanti. Selalu identik dengan 666. Yang tidak pernah terpikirkan bahwa namanya antikris itu adalah anti blueprint, yang anti cetak biru Bapa. Di mana cetak biru Bapa itu stempelnya adalah Yeshua. Gitu. Gila sih. Gila sih. Iya. Mestinya ini jadi pesan utama di dalam gereja-gereja. Iya, betul. Kan ya, kita tahu ya sekarang kita nih udah masuk generasi Y, generasi Z, ya kan? Udah masuk ke generasi end time nih, Dad. Gitu loh. Nah, ini gimana ya supaya generasi end time itu mereka tahu original DNA-nya mereka, identitas mereka melalui blueprint yang disampaikan. Kalau misalnya
saat ini kita melihat gereja tidak mereveal atau tidak membukakan kepada generasi ini mengenai identitas yang otentik, mengenai blueprint yang otentik. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa generasi yang ada di dalam gereja, kita nggak bicara sama generasi yang di luar gereja ya, karena mereka belum menerima Kristus. Di dalam gereja ini kita concernnya di dalam gereja. Bagaimana kita bisa melihat generasi yang dalam gereja mereka bisa mewarisi blueprintnya Tuhan. Kalau seandainya gereja sendiri mereka tidak membangun generasi ini di dalam pengertian mengenai keserupaan dan gambaran Tuhan, itu gimana tuh deh? Ya karena orang-orang percaya, atau saya mau pakai istilah gereja itu sudah kehilangan tuntunan yang sebenarnya. Kita harus lihat bagaimana jemaat mula-mula itu dibangun. Paulus saja sampai bilang begini nih, Kristus itulah batu penjuru mereka. Kan Paulus yang ngomong, dia tuh batu penjuru. Aku ini ahli bangunan, begitu kan? Aku ini ahli bangunan, aku membangun. Tapi patternnya, batu penjurunya adalah Yeshua Mesias. Makanya jemaat mula-mula itu keren, luar biasa mereka, karena patternnya adalah blueprint Aba. Yeshua itu blueprint Aba. Jadi ketika patternnya Yeshua dibangun di atas blueprint Yeshua, jadi cepat dan termanifestasi. Itu yang terjadi pada waktu itu. Nah sekarang ya makanya udah keluar nih kehidupan orang percaya berjemaat ini udah keluar. Kenapa? Udah terlalu banyak malah doktrinnya. Ratusan, ribuan doktrin. Padahal jemaat mula-mula doktrin cuma satu, restorasi kepada blueprint. Amen. Makanya Paulus ngomong begini, ini loh rahasia yang tersimpan berabad-abad. Aku yang terakhir, yang paling hina, tapi aku dibukakan tentang hal ini. Ini rahasia. Paulus kata ini rahasia Kristus dan jemaat. Apa artinya? Ini berbicara tentang sampel, ini berbicara tentang blueprint. Jadi bersama dengan murid-murid yang lain yang sudah menyaksikan sendiri, yang berkata aku telah menjamah loh blueprint ini. Aku lihat, aku dengar, aku jamah loh ini. Itu kata Yohanes, kata Petrus. Dilanjutkan secara teologi, bahkan teologinya Paulus ini sekalipun dia adalah teologi Yahudi, Judaism, tapi meneguhkan blueprint yang Tuhan sudah titip atas bangsa Israel untuk diberitakan kepada goyim atau bangsa-bangsa lain. Haleluya. Dan itu harus menjadi bagian kita juga untuk kita beritakan. Nah ini menarik nih, jadi ya dia bicara tentang latar belakangnya Paulus atau Saul gitu ya, Saul gitu, bahwa dia kan latar belakangnya memang kan pendidikan teologi Judaisme gitu ya. Nah berarti dia kan sebenarnya mengerti tentang bahasa Ibrani dan kalau kita lihat di dalam kanonisasi semuanya dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleaki terutama itu identik memang dengan bahasa Ibrani. Betul. Tapi yang dari Matius sampai Wahyu itu selalu dibilangnya bahasa Girika gitu. Ya itu secara di dalam sekolah teologi gitu Pak. Tapi apakah sebenarnya, maksud saya gini, apakah sebenarnya ketika seseorang untuk mengerti atau memahami tentang blueprint ini perlu yang namanya kita memahami bahasanya Tuhan, gitu, bahasanya Tuhan. Ini lebih dalam nih maksudnya. Sebab kalau berbicara soal bahasanya Tuhan, ini lebih dalam nih maksudnya. Tadi kan seperti saya bilang kan, ini pokoknya ada bahasa Ibrani, ini kok ada bahasa Yunani, Gerika gitu. Walaupun mungkin itu secara historisnya yang saya tahu sih nggak ada pertentangan sebenarnya, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan kali ya Pak. Iya, intinya begini. Memang semua kisah penciptaan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, udah pasti itu. Karena dalam perjanjian lama itu nggak ada bahasa lain dipakai selain bahasa Ibrani. Lalu ada teologi yang berkata bahwa itu juga ada pengaruh dalam bahasa Aramaik, sama. Karena Aramaik itu juga dari satu bapa. Shem kan, Shem itu kan Shem, Ham dan Yafet itu dari keturunan Shem itu dia punya dari Shem, Arphaxad baru muncul. Tapi dia anak yang keempat atau kelima itu Aram itu turun menjadi bahasa Aramaik. Jadi Aramaik itu memang mempunyai similarity, kesamaan dengan bahasa Ibrani. Tetapi intinya adalah ketika Tuhan berbicara kepada Musa itu di dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi ya tentu semua pemahaman tentang misteri Tuhan harus dilihat dari konteks Ibraninya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan hadir sebagai figur yang jelas
Jadi kurang apa lagi? Kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Betul. Jadi kepada orang-orang Yahudi dia hadir kepada mereka udah dalam bahasa Ibrani dengan figur yang jelas. Ini loh, aku adalah blueprint. Dan ketika aku adalah blueprint, kamu lihat tertulis di dalam bahasa Ibrani, this is it, inilah aku. Apa yang kulihat dari Bapa itu yang kulakukan. Jadi murid Tuhan itu, para rasul itu betul-betul nangkep. Udah mereka nangkep bahasa Ibraninya, udah mereka tahu betul itu figurnya, modelnya, blueprintnya. Ketika Paulus bergabung pula yang mempunyai pengetahuan teologi Yahudi, lengkap udah. Makanya waktu mereka membangun jemaat mula-mula itu, Paulus bisa bilang bahwa kami ini ahli bangunan, aku juga ahli bangunan. Tapi kita punya batu penjuru, kita punya fondasi. Fondasi sampelnya adalah Yeshua, blueprint itu sendiri. Jadi ketika Paulus ngomong itu, dia tidak keluar konteks. Kenapa? Dia ngerti semuanya itu di dalam bahasa Ibrani. Dia nggak mungkin dong pakai bahasa Inggris. Dia orang Yahudi. Jadi dia menangkap semua itu di dalam mindsetnya orang Yahudi ketika dia menjabarkan itu. Sekalipun bangsa-bangsa lain bergabung juga. Nah bangsa-bangsa yang bergabung juga ya, karena pada zaman itu ada beberapa bahasa yang dipakai. Yang paling umum adalah Aramaik. Aramaik itu kan pergaulan. Ya. Kalau pakai bahasa Yunani itu bahasa sekolahan. Lalu apalagi Romawi itu bahasa pemerintahan. Aramaik itu bahasa pergaulan. Jadi everybody yang lain itu bisa saling bertegur sapa di dalam bahasa Aramaik. Jadi ada beberapa pernyataan yang memang Tuhan pakai bahasa Aramaik. Nah waktu di Kisah Para Rasul, nah murid-murid ini kan notabene orang Yahudi semua. Mindset mereka adalah Hebrew, Yahudi. Ketika mereka memberitakan Injil, itu mereka lewat konsep Ibrani mereka. Waktu mereka menjelaskan blueprint juga dalam konsep itu. Jadi bisa bayangkan, nggak ada konsep lain, nggak ada terjemahan lain. Kita nih udah beberapa kali terjemahan nih ke bahasa Indonesia. Ya, udah ke King James, ke New King James, ke bahasa Indonesia sehari-hari, lalu ke literal translation dan lain sebagainya. Udah banyak terjemahannya. Padahal intisari pemahamannya itu ada di dalam konteks dari bahasa Ibrani. Nah, ini penting kita harus tahu soal itu. Nah, tapi sederhananya buat kita semua pada hari ini adalah blueprint itu adalah model sampel yang diperlihatkan oleh Yeshua pada orang-orang bersama dia. Kemudian pada waktu pengutusan mereka punya mindset yang sama. Pada waktu pengutusan itu yang menjadi topik utama yang ada di situ. Makanya lihat, fenomenal banget. Sampai kitab Ibrani itu bilang begini, Hashem meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda. Begitu sukacitanya Aba Bapa meneguhkan kesaksian mereka. Kenapa? Apa yang ada pada mereka, kesaksian mereka adalah tentang blueprint itu. Jadi akhirnya jemaat mula-mula itu hebat sekali. Nah kita jadinya keluar karena apa yang kita lihat, apa yang terjadi dalam persekutuan orang percaya udah nggak mengerti lagi tentang blueprint. Udah jauh. Nah saya berusaha dalam komunitas ini supaya ayo dibawa mereka kembali kepada pemahaman blueprint ini, dibawa kembali. Tentu kita kupas dari sudut pandang yang ada pada jemaat mula-mula. Sudut pandang Ibrani. Supaya lebih jelas pemaparannya, pengertian lebih jelas. Dan akhirnya sama kok seperti jemaat mula-mula. Karena Injil itu diberitakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan waktu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, para rasul tidak keluar dari konteks Ibraninya. Justru memanggil bangsa-bangsa lain itu masuk ke dalam pengertian yang sama. Nah, ini harus terjadi di mana apa yang sudah dimulai pada jemaat mula-mula harus kita bukakan lagi di hari-hari terakhir supaya fenomena yang sama yang sudah terjadi lagi. Makanya itu hanya bisa berlaku di dalam komunitas-komunitas. Kalau organisasi yang terlalu besar sulit. Apalagi nggak ke akar ya. Iya, nggak ke akar sulit. Mau kemana? Kita yang lain pada mau ngomong kemana? Betul. Karena gini, kayak kita punya kiblatnya, bukan Western. Bukan Western kiblatnya. Kiblatnya adalah Timur Tengah, Israel. Itu pasti kiblatnya ke situ. Harus ke sana. Kita nggak boleh kiblatnya Barat. Jadi Barat, mindsetnya Barat, pemahamannya Barat, nggak bisa. Sekalipun di Barat itu banyak orang-orang bagus ya, tapi kita harus kembali karena itu yang paling tepat, itu yang paling
biblical, yang paling alkitabiah. Haleluya. Ini sih sebenarnya gini, Alkitab udah jelasin banget kan, Dad, bahwa kita carang pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke tengah pohon zaitun asli. Berapa? Roma 12 itu ya. Iya. Nah, terus Roma 11. Nah, kita ada nih. Ya kan, jadi kita harus tahu bahwa Paulus sendiri mengatakan bahwa akarnya yang menopang itu. Jadi bukan kamu dicangkokkan. Ya. Jadi kamu nggak boleh bermegah karena kamu dicangkokkan ke pohon zaitun yang asli, akarnya menopang itu gitu loh. Nah, bahkan untuk gereja kembali kepada akar sulit loh. Sulit. Ya kan, karena pada beberapa waktu lalu kita kan sempat diskusi bahwa yang merancukan atau yang istilahnya mengotori pemahaman gereja pada saat ini adalah replacement theology. Bahwa gereja secara umum sudah menggantikan peran Israel sebagai bangsa pilihan. Dan itu kacau banget sebenarnya. Dan pemahaman tentang replacement theology itu kan baru muncul di abad pertengahan. Padahal sebenarnya para rasul-rasul dulu yang memang menurunkan pengajaran Yesus, Paulus dan semuanya, itu dari konsili pertama semua sampai 7 tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya itu menggantikan peranan orang Israel sebagai bangsa pilihan. Bahkan mereka mencoba untuk mengkoneksikan bangsa-bangsa lain kepada bangsa Israel. Jadi harus mengetahui akarnya. Betul. Yang tadi kata Michelle, bukan hanya mengetahui mengenai kita diciptakan serupa dan segambar, bahkan harus kembali kepada bahasanya, pengertian yang berangkat dari bahasanya. Wah, itu sih, itu dalam, dan gereja semestinya jauh sekali dari situ. Kalau lihat kenyataan udah jauh ya. Jauh. Penyebaran udah jauh. Jauh banget. Jauh banget sih. Western mungkin bisa dikatakan. Iya, kiblatnya udah lain. Iya. Sebab kan kalau bicara soal bahasa itu kan ada banyak kandungan di situ kan, ada banyak, ada pikiran, ada perasaan gitu, semuanya ada budayanya, ada value-nya gitu. Kita nggak punya choice, kita nggak punya pilihan bahwa saya mau kiblatnya barat atau saya mau kiblatnya Nusantara, nggak bisa. Nggak bisa. Karena ada pemahaman kita Kristennya Nusantara aja lah. Ya. Artinya Nusantara udah nggak usah Israeli, nggak usah ke Yahudi, nggak bisa. Dalam hal ini nggak bisa. Kenapa? Akar blueprint kita itu datangnya dari sana. Iya, betul. Mau nggak mau gimana? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang Yesus langsung. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kehidupan, blessing juga datang dari sana. Kita nggak bisa, kecuali yang lain oke lah. Ya. Tapi kalau dalam hal blueprint kita nggak bisa. Hanya kiblatnya adalah bangsa Yahudi atau orang Israel. Dan kita nggak boleh menentang mereka. Kita justru harus berkata, Tuhan, bawa aku masuk kepada blueprint ini. Ya kita harus terbuka sekarang. Kita harus menjalin hubungan. Supaya akhirnya apa yang menjadi bagian kita itu terwujudkan. Karena Tuhan udah mendeteksi. Di dalam kita itu kan sudah ada blueprint itu. Betul. Tapi itu bisa akan terkuak ketika kita terkoneksi dengan akarnya. Berarti yang selama ini waktu ini bilang mengenai selalu dengungkan mengenai Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Itu berarti ini salah satu pemulihan atau pemulihan utama yang akan terjadi. Berarti itu akan terjadi ya. Iya, blueprint. Walaupun kita ngeliat sekarang jauh. Tapi itu akan terjadi karena pemulihan segala sesuatu itu termasuk pemulihan blueprint. Iya. Oke. Itu pesan. Harus ada. Perkara siapa, who is who, itu cerita lain lagi. Tapi harus ada orang yang menggenapi. Tapi saya percaya sih sedang terjadi. Sedang terjadi. Kita OTW, on the way. Minimal yang ini sekarang ini sedang OTW ke sana. Dan juga yang menyaksikannya, Pak. Oh iya. Harus gitu loh. Sebab kalau enggak, aduh, repot nih. Loh iya, itu kan dunia udah semakin kacau. Udah terlalu banyak bahasa soalnya, Pak. Udah terlalu banyak. Bahasa nanti di lain waktu saya akan ceritakan, saya akan bersaksi tentang lain waktu ya. Kan ini pasti kan to be continue ya. Saya akan saksikan bagaimana sebenarnya ketika orang mulai memperdalam bahasa Ibrani. Ujung-ujungnya dia pasti ketemu blueprint. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya, atau apapun agamanya, dia akan ketemu. Dia akan ketemu. Karena saya jumpa dengan seorang pengajar Ibrani, tapi dia dari agama lain, gitu. Saya ceritakan, namun dia gitu, sampai matanya mau berkaca-kaca. Wah, itu keren.
saya lihat, saya bilang gini, wow. Terus saya bilang begini, tahukah Anda bahwa you are chosen? Dia kaget. Lalu dia bilang, kenapa Bapak bisa tahu saya chosen? Lalu saya jelasin. Lalu dia mulai berkaca-kaca. Lalu saya kasih salah satu slide saya, you baca ya. Lalu dia baca, sambil dia bilang begini, boleh nggak saya foto? Silakan foto. Sebab itu berbicara tentang hidupmu, itu berbicara tentang masa depanmu. Berkaca-kaca, dia merinding. Gitu. Jadi nanti dalam waktu saya akan ceritakan lebih detail bahwa kita perlu membawa orang-orang mengerti. Apalagi orang yang mau mempelajari tentang hal-hal seperti itu. Itu bukan sekedar mempelajari bahasa, sebenarnya sedang mencari tahu tentang blueprint. Karena ngomong blueprint tidak ada di dalam bahasa lain, hanya di dalam bahasa Ibrani. Amen. Itu berarti yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kebenaran itu kamu ketahui, itu akan memerdekakan. And that's it. Itu Yohanes 8:30. Betul. Bang, luar biasa. Kayaknya kalau kita panjangin ini bisa panjang. Yes. Nanti kita to be continued ya Pak ya. Yeah. Tentang tema ini ya Bapak Ibu, jangan lupa nanti kita akan sambung lagi, tenang saja. Kita pasti akan melakukan ini acara ini setiap sebulan 2 kali ya, 2 kali tentunya di hari Rabu. Ya pasti supaya Anda dapat menyaksikannya, Anda dapat mengikuti sosial media kami sehingga dapat mengetahui kapan tanggalnya ataupun juga nomor WhatsApp ataupun nomor Telegram kami. Dan mungkin sebagai penutup kali ya, sebagai penutup mungkin Bapak bisa mau simpulkan apa gitu Pak dari pembicaraan kita ini? Ya ini topik yang harus mulai dibicarakan lagi. Ini topik harus mulai dibicarakan lagi kepada sebanyak mungkin orang. Karena waktu sudah sangat singkat. Dia segera datang. Dan kan ada satu ayat berkata begini, kalau anak manusia itu datang kembali, apakah dia akan menemui iman? Panjang lagi nih, apa itu iman? What is faith? Faith itu adalah sesuatu yang kamu terima dari apa yang disingkapkan. Jadi faith itu terhubung kemana? Iman itu terhubung kemana? Apakah terhubung hanya soal masa depan? Enggak. Faith itu terhubung kepada identitas yang ada pada blueprint. Itu dia. Itu kalau digali dari bahasa Ibrani keren Pak. Soalnya bahasa Ibrani saya lihat wah itu keren. Iya makanya. Jadi topik ini harus dibicarakan terus. Kalau topik ini dibicarakan terus, pada akhirnya orang mengerti bahwa wow, Tuhan berikan aku kesempatan supaya apa yang ada di dalamku yang sudah ada ini harus segera dimunculkan, diwujudkan. Gitu. Dahsyat. Kalau misalnya semua orang percaya tahu hal ini, wah, yang namanya kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim itu, dan banyak orang yang menjadi kesaksian di mana-mana pasti akan mengguncangkan dunia ini. Yes. Itulah sebenarnya yang Tommy lihat terjadi di kegerakan gereja mula-mula ya. Karena ya kita pernah baca bahwa dalam waktu 3 tahun Asia Kecil mendengar Injil cepat sekali gitu loh. Betul. Karena apa? Karena mereka punya landasannya tuh kuat untuk bagus. mereka berjalan di dalam pengenalan akan identitas di dalam Yeshua dan bagaimana mereka memiliki keserupaan dan gambaran akan Yeshua itu sih luar biasa sih. Itu luar biasa. Oke, ya kita sampai di akhir dari acara podcast ini, Bapak Ibu. Saya Michelle Williams maupun juga teman saya dan juga Bapak Timothy Parengkuan. Kami berterima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai bertemu kembali di dalam podcast Eyesight Insight berikutnya. God bless.